Korupsi bukan sekadar pencurian uang. Ia adalah pengkhianatan terhadap rakyat, perusak masa depan, dan pembunuh harapan. Dalam video ini, Cak Rif akan mengungkap 7 negara terkorup di dunia berdasarkan data terbaru. Dari istana megah di tengah kemiskinan, hingga bantuan kemanusiaan yang dijarah oleh elit rakus, semua akan dibongkar tanpa ampun. Siapkan dirimu untuk fakta-fakta kelam yang jarang diungkap media. Video ini bukan hanya tentang angka, tapi tentang penderitaan manusia yang nyata. Berdasarkan skor CPI, Corruption Perceptions Index, kita akan menelusuri negara-negara yang tenggelam dalam korupsi sistemik. Mulai dari Ekuatorial Guinea hingga Sudan Selatan, kisah mereka akan membuatmu berpikir ulang tentang arti keadilan dan kekuasaan. Inilah 7 negara terkorup di dunia. Siap-siap, karena kenyataan ini tidak akan mudah ditelan. Nomor 7. Ekuatorial Guinea. Kaya minyak, miskin harapan. Di jantung Afrika Tengah, berdiri sebuah negara kecil bernama Ekuatorial Guinea. Luasnya tak seberapa, penduduknya hanya sekitar 1,5 juta jiwa. Tapi di bawah tanahnya, tersimpan kekayaan luar biasa, cadangan minyak dan gas alam yang melimpah. Seharusnya ini menjadi berkah, tapi kenyataannya justru menjadi kutukan. Skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2024 menempatkan Ekuatorial Guinea di angka 13 dari 100. Artinya, negara ini berada di ambang kehancuran tata kelola. Korupsi bukan sekadar praktik, tapi sudah menjadi sistem yang mengakar. Kekuasaan yang absolut. Presiden Teodoro Obiang Nguema Mbasogo telah berkuasa sejak tahun 1979. Ia adalah salah satu pemimpin terlama di dunia. Dan kekuasaan itu diwariskan putranya, Teodoro Nguema Obiang Mangge, menjabat sebagai wakil presiden. Keluarga ini menguasai hampir seluruh sektor ekonomi, termasuk minyak, infrastruktur, dan bahkan media. Pada tahun 2025, keponakan Presiden Baltasar Ebang Engonga dijatuhi hukuman 8 tahun penjara karena kasus penggelapan dana publik sebesar $220.000. Tapi itu hanya puncak gunung es. Banyak kasus lain yang tak pernah sampai ke pengadilan. Rakyat yang terlupakan. Meski negara ini menghasilkan miliaran dolar dari ekspor minyak, sebagian besar rakyat hidup dalam kemiskinan ekstrem. Listrik dan air bersih adalah kemewahan. Pendidikan dan layanan kesehatan nyaris tak tersedia. Ironisnya, ibu kota Malabo memiliki gedung-gedung megah, tapi desa-desa di sekitarnya hidup dalam kegelapan. Korupsi yang terstruktur. Laporan Transparency International menyebutkan bahwa korupsi di Ekuatorial Guinea terjadi di semua level, dari pejabat tinggi hingga birokrasi lokal. Kontrak pemerintah diberikan tanpa transparansi. Dana bantuan internasional pun sering diselewengkan. Bahkan, ada dugaan bahwa sebagian besar kekayaan negara disimpan di luar negeri, di rekening pribadi para elit. Ekuatorial Guinea adalah contoh nyata bagaimana kekayaan alam bisa menjadi kutukan jika dikuasai oleh segelintir orang. Di atas kertas, negara ini seharusnya makmur, tapi kenyataannya, rakyatnya hidup dalam penderitaan. Korupsi di sini bukan hanya kejahatan, tapi tragedi nasional. Nomor 6. Yaman, negeri puisi yang terkoyak oleh korupsi. Dulu, Yaman dikenal sebagai negeri para penyair. Tanah yang melahirkan bait-bait indah tentang cinta, langit, dan harapan. Tapi kini, puisi itu berubah menjadi jeritan. Jeritan dari rakyat yang terjepit di antara peluru dan pengkhianatan. Skor CPI Yaman tahun 2024 hanya 13 dari 100. Artinya, negara ini berada di ambang kehancuran moral dan tata kelola. Tapi korupsi di Yaman bukan sekadar angka. Ia adalah luka yang menganga di tubuh bangsa. Negara tanpa penjaga. Pemerintah di Yaman ibarat bayangan, ada tapi tak berdaya. Sementara milisi bersenjata menguasai jalanan, pasar, bahkan rumah sakit.
Mereka bukan hanya memegang senjata, tapi juga mengendalikan aliran bantuan, distribusi pangan, dan akses kesehatan. Bantuan kemanusiaan dari luar negeri seringkali tak sampai ke tangan rakyat. Sebagian besar diselewengkan, dijual kembali, atau ditahan sebagai alat tawar-menawar politik. Anak-anak kelaparan, sementara kontainer berisi makanan membusuk di pelabuhan. Korupsi yang menyusup ke segala sudut. Di Yaman, korupsi bukan hanya terjadi di kantor pemerintahan. Ia menyusup ke sekolah, rumah sakit, bahkan masjid. Pegawai fiktif dibayar gaji bulanan. Dana pendidikan hilang sebelum sampai ke ruang kelas. Listrik dan air bersih menjadi komoditas langka yang dijual oleh jaringan gelap. Menurut Bank Dunia, jaringan patronase dan korupsi telah mengendalikan urusan publik di Yaman. Pemerintahan yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi bagian dari masalah. Di bawah rezim Ali Abdullah Saleh, kekuasaan terkonsentrasi di tangan keluarga dan klan. Militer, ekonomi, dan pemerintahan dikuasai oleh segelintir elit. Saleh diduga mengumpulkan kekayaan hingga 60 miliar dolar Amerika Serikat melalui korupsi dan kolusi. Uang itu disembunyikan di lebih dari 20 negara. Warisan itu masih terasa hingga kini. Rakyat Yaman tidak hanya berjuang melawan kemiskinan, tapi juga melawan sistem yang telah lama mengkhianati mereka. Yaman bukan hanya korban perang. Ia adalah korban pengkhianatan dari dalam. Negeri yang dulu bersuara lewat puisi, kini hanya bisa berbisik lewat air mata. Korupsi telah membungkam harapan dan meninggalkan generasi yang tumbuh tanpa masa depan. Nomor 5. Libya, revolusi yang dikhianati. Tahun 2011, dunia menyaksikan runtuhnya rezim Muammar Gaddafi. Rakyat bersorak, berharap kebebasan akan menggantikan ketakutan. Tapi harapan itu berubah menjadi kabut. Kabut korupsi yang menyelimuti seluruh negeri. Libya mencetak skor CPI 13 dari 100 pada tahun 2024. Angka yang mencerminkan betapa dalamnya negara ini terperosok dalam jurang korupsi. Bukan karena satu orang, tapi karena sistem yang runtuh dan tak pernah dibangun kembali. Negara tanpa kompas. Setelah Gaddafi tumbang, Libya tidak menemukan arah. Pemerintahan terpecah menjadi faksi-faksi yang saling bersaing. Ada yang mengklaim kekuasaan dari Tripoli, ada yang dari Benghazi. Tapi satu hal yang mereka sepakati, menguras kekayaan negara demi kepentingan masing-masing. Institusi publik lumpuh. Bank sentral tak bisa mengontrol mata uang. Rumah sakit kehabisan obat. Sekolah tutup karena tak ada gaji guru. Sementara itu, miliaran dolar dari ekspor minyak lenyap tanpa jejak. Minyak yang mengalir ke kantong elit. Libya punya cadangan minyak terbesar di Afrika. Tapi kekayaan itu bukan milik rakyat. Ia jadi rebutan kelompok bersenjata, pejabat bayangan, dan kontraktor asing. Setiap barel minyak yang keluar dari pelabuhan membawa serta harapan yang dicuri. Menurut laporan internasional, transaksi minyak Libya seringkali tidak tercatat. Dana masuk ke rekening pribadi, bukan kas negara. Tak ada transparansi, tak ada audit, hanya kesepakatan gelap di balik meja. Korupsi yang menjadi mata uang. Di Libya, korupsi bukan sekadar kejahatan, ia adalah mata uang. Ingin izin usaha? Bayar. Ingin selamat dari pemeriksaan? Bayar. Bahkan bantuan kemanusiaan pun harus ditebus. Rakyat yang dulu berjuang demi kebebasan, kini berjuang demi bertahan hidup. Revolusi yang tak pernah selesai. Libya adalah pelajaran pahit tentang revolusi tanpa arah. Ketika tirani tumbang, tapi tak ada fondasi baru, maka korupsi akan tumbuh seperti gulma. Negeri ini punya segalanya, minyak, sejarah, semangat. Tapi tanpa kejujuran, semua itu tak berarti. Nomor 4. Suriah, negeri yang terkubur dalam debu kekuasaan. Suriah, tanah yang dulu menjadi persimpangan peradaban, kini menjadi simbol kehancuran.
Di balik reruntuhan bangunan dan suara dentuman senjata, ada satu musuh yang tak terlihat tapi mematikan: korupsi. Skor CPI Suriah tahun 2024 hanya 12 dari 100. Tapi angka itu tak mampu menggambarkan betapa dalamnya luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan dari dalam negeri sendiri. Konflik yang menjadi ladang kekuasaan, perang sipil yang meletus sejak 2011 telah merobek Suriah menjadi potongan-potongan kekuasaan. Pemerintah pusat, kelompok oposisi, milisi bersenjata, bahkan kekuatan asing, semua berebut kendali. Tapi di balik semua itu, ada satu kesamaan. Mereka semua bermain dalam arena korupsi. Bantuan internasional yang seharusnya menyelamatkan nyawa justru menjadi komoditas. Laporan dari berbagai lembaga menyebutkan bahwa distribusi bantuan seringkali dikendalikan oleh pihak-pihak yang memungut biaya keamanan atau bahkan menyita barang untuk dijual kembali di pasar gelap. Institusi yang mati sebelum ditembak. Di Suriah, hukum bukan alat keadilan. Ia adalah senjata politik. Pengadilan tunduk pada kekuasaan, bukan pada kebenaran. Kontrak pembangunan diberikan kepada kroni, bukan kepada ahli. Dana pendidikan dan kesehatan menguap sebelum menyentuh rakyat. Bahkan dalam kondisi perang, korupsi tetap menemukan jalannya. Seperti air yang merembes di celah-celah retakan, ia menyusup ke setiap sudut kehidupan. Elit yang hidup di atas abu rakyat. Sementara jutaan warga Suriah mengungsi, kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan. Para elit politik tetap hidup dalam kemewahan. Mereka membangun istana baru, membeli properti di luar negeri, dan menyimpan kekayaan di rekening asing. Menurut laporan investigatif, ada dugaan bahwa miliaran dolar dari pendapatan minyak dan pajak telah dialihkan ke luar negeri. Tidak ada transparansi, tidak ada pertanggungjawaban, hanya kesunyian yang menyelimuti kejahatan. Negeri yang ditinggalkan oleh keadilan. Suriah bukan hanya korban perang. Ia adalah korban pengkhianatan oleh mereka yang seharusnya melindungi. Korupsi di negeri ini bukan sekadar praktik, tapi sudah menjadi bagian dari DNA kekuasaan. Dan selama keadilan tak kembali, Suriah akan terus tenggelam dalam debu sejarah. Nomor 3. Venezuela, surga minyak yang menjadi neraka ekonomi. Bayangkan sebuah negeri dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Tanah yang seharusnya menjadi emas hitam bagi kemakmuran rakyatnya. Tapi kenyataannya, Venezuela justru menjadi simbol kehancuran ekonomi global. Skor CPI Venezuela tahun 2024 hanya 10 dari 100. Angka yang menempatkannya di posisi ketiga sebagai negara paling korup di dunia. Tapi korupsi di sini bukan sekadar angka, ia adalah napas dari sistem yang sudah busuk sejak akar. Minyak yang tak pernah sampai ke meja makan. Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), perusahaan minyak negara, dulunya adalah kebanggaan nasional. Kini ia menjadi sarang skandal. Penjualan minyak dilakukan tanpa kontrol. Pembeli tak membayar, dan miliaran dolar menguap begitu saja. Jaksa Agung Venezuela mengungkap skema korupsi besar-besaran. 10 pejabat dan 11 pengusaha ditangkap karena penggelapan, pencucian uang, dan pengkhianatan terhadap negara. Tapi itu baru permukaan. Di bawahnya, ada ratusan kasus lain yang belum tersentuh. Inflasi yang menghancurkan harga diri. Uang Venezuela kini tak lebih dari kertas tak bernilai. Inflasi mencapai jutaan persen. Rakyat membawa kantong penuh uang hanya untuk membeli sepotong roti. Gaji bulanan habis dalam hitungan jam. Dan pemerintah memilih bungkam. Sementara itu, elit politik hidup dalam kemewahan. Properti di luar negeri, mobil mewah, dan pesta tertutup menjadi gaya hidup mereka. Ironi yang menyakitkan, rakyat kelaparan, pemimpin berpesta, korupsi yang menjadi budaya. Di Venezuela, korupsi bukan lagi kejahatan, ia adalah kebiasaan.
Dari izin usaha hingga distribusi pangan, semuanya bisa dibeli. Bahkan bantuan internasional pun tak luput dari penyalahgunaan. Rakyat yang seharusnya dibantu justru diperas. Menurut laporan investigatif, lebih dari 21 miliar dolar piutang minyak Venezuela tidak tertagih, dan sebagian besar diperkirakan tidak akan pernah dibayar. Uang itu hilang, dan tak ada yang bertanggung jawab. Negara yang kehilangan cermin. Venezuela adalah cermin retak dari sebuah negara yang pernah bermimpi besar. Kini, ia tak lagi mengenali dirinya sendiri. Korupsi telah menghapus batas antara penguasa dan penjahat, dan rakyat hanya bisa berharap pada keajaiban. Nomor 2. Somalia, negara tanpa aturan, tanah tanpa kepastian. Bayangkan sebuah negeri di mana hukum tak lagi berfungsi, di mana suara rakyat tenggelam oleh dentuman senjata, di mana korupsi bukan hanya praktik, tapi cara hidup. Itulah Somalia, tanah yang telah kehilangan kompasnya. Selama lebih dari 3 dekade, Somalia hidup tanpa pemerintahan yang stabil. Kekuasaan berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain, tapi satu hal tetap, korupsi merajalela. Transparency International menempatkan Somalia dengan skor CPI hanya 9 dari 100 pada tahun 2024. Itu bukan sekadar angka, itu adalah peringatan. Ketika senjata menggantikan konstitusi, di Somalia, hukum tak lagi ditulis di atas kertas. Ia ditentukan oleh siapa yang memegang senjata. Kelompok milisi, warlord, dan jaringan kriminal mengatur wilayah masing-masing. Mereka bukan hanya menguasai jalanan, tapi juga mengendalikan perdagangan, pajak, bahkan bantuan kemanusiaan. Pemerintah pusat yang lemah tak mampu menegakkan aturan. Bahkan pejabat tinggi pun seringkali terlibat dalam transaksi gelap. Korupsi di Somalia bukan hanya vertikal, ia menyebar ke segala arah, seperti virus yang tak bisa dikendalikan. Bantuan yang tak pernah sampai. Setiap tahun, miliaran dolar bantuan internasional dikirim ke Somalia. Tapi berapa persen yang benar-benar sampai ke tangan rakyat? Sebagian besar diselewengkan, dijarah, atau dijual kembali oleh kelompok bersenjata. Bantuan pangan menjadi alat tawar-menawar. Air bersih menjadi komoditas langka. Organisasi kemanusiaan pun tak luput dari tekanan. Mereka dipaksa membayar biaya keamanan agar bisa beroperasi. Dan jika menolak, mereka diusir, atau lebih buruk lagi. Negara yang hidup di atas reruntuhan, Somalia bukan hanya kehilangan pemerintahan, ia kehilangan fondasi. Tak ada sistem pendidikan yang layak, tak ada layanan kesehatan yang stabil. Anak-anak tumbuh tanpa sekolah, tanpa perlindungan, tanpa harapan. Dan di balik semua itu, korupsi terus menghisap sisa-sisa kehidupan. Menurut laporan investigatif, bahkan dana pembangunan infrastruktur seringkali dikorupsi sebelum proyek dimulai. Jalan yang seharusnya dibangun hanya tinggal dalam proposal. Rumah sakit yang dijanjikan tak pernah berdiri. Negeri yang ditinggalkan oleh dunia. Somalia adalah potret kelam dari negara yang kehilangan arah. Di sini, korupsi bukan hanya kejahatan, tapi kenyataan sehari-hari. Dan selama senjata lebih berkuasa daripada hukum, Somalia akan terus menjadi tanah tanpa kepastian. Nomor 1. Sudan Selatan, kemerdekaan yang dibayar dengan air mata. Tahun 2011, dunia menyambut kelahiran sebuah negara baru, Sudan Selatan. Harapan membuncah, lagu kebangsaan berkumandang, bendera dikibarkan tinggi, tapi tak butuh waktu lama. Mimpi itu berubah menjadi mimpi buruk. Sebagai negara termuda di dunia, Sudan Selatan seharusnya menjadi simbol kebangkitan. Tapi kenyataannya, ia justru menjadi negara dengan tingkat korupsi tertinggi di planet ini. Skor CPI tahun 2024 hanya 8 dari 100, peringkat paling bawah dari 180 negara. Kemerdekaan yang dikuasai oleh segelintir. Begitu merdeka, kekuasaan langsung terkonsentrasi di tangan elit politik. Mereka membentuk sistem kleptokratis, pemerintahan yang bukan melayani rakyat,
tapi melayani kantong sendiri. Dana publik dijarah secara terang-terangan. Bahkan laporan resmi menyebutkan bahwa lebih dari 4 miliar dolar Amerika Serikat telah digelapkan sejak awal pemerintahan sendiri. Skandal demi skandal bermunculan. Salah satunya dikenal sebagai Dura Saga, kasus pengadaan pangan yang berujung pada penjarahan dana besar-besaran. Tapi seperti biasa, tak ada yang benar-benar dihukum. Investigasi dibuka, lalu ditutup. Bukti muncul, lalu dibungkam. Perang saudara yang menjadi alat dagang. Sudan Selatan tak hanya korup, ia juga terpecah. Perang saudara meletus antara faksi-faksi politik yang dulunya bersatu melawan Sudan. Kini mereka saling membunuh demi kekuasaan. Dan di tengah konflik itu, korupsi tumbuh subur. Bantuan internasional yang dikirim untuk menyelamatkan nyawa justru menjadi rebutan. Kontainer berisi makanan dan obat-obatan disita, dijual atau ditukar dengan dukungan politik. Rakyat kelaparan, sementara elit berpesta. Negara tanpa regulasi, tanpa rem. Seorang anggota parlemen Sudan Selatan pernah berkata, negara ini sama sekali tidak memiliki regulasi untuk melawan penipuan dan penyimpangan oleh pejabat tinggi pemerintah. Bayangkan, negara tanpa rem, tanpa pengawasan, tanpa transparansi. Auditor Jenderal pernah merilis laporan yang begitu mengerikan, hingga membuat anggota parlemen menangis di ruang sidang. Tapi tangisan itu tak mengubah apapun. Korupsi tetap berjalan, rakyat tetap menderita. Kemerdekaan yang dikhianati. Sudan Selatan adalah tragedi modern. Negara yang lahir dari perjuangan panjang, tapi tumbuh dalam pengkhianatan. Korupsi di sini bukan sekadar kejahatan administratif. Ia adalah luka nasional. Luka yang terus berdarah, dan belum ada yang berani menjahitnya. Korupsi bukan takdir. Ia bisa dilawan. Tapi butuh keberanian, transparansi, dan suara rakyat yang tak pernah padam. Semoga Indonesia tak pernah masuk daftar ini. Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan kotor yang ingin merusaknya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, karena kebenaran harus disebarkan. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Cak Rif Channel.